Ketika langit Gaza dilumat oleh dentuman besi, dan tangisan anak-anak terkubur bersama puing-puing rumah mereka, para manusia mulai bertanya, adakah lagi keadilan yang tersisa di bumi ini? Di tengah derasnya peluru dan retaknya harapan, satu sosok bersayap turun dari langit, bukan dari dunia ini, bukan dari negeri Arab, melainkan dari kisah lama yang terpatri dalam naskah wayang Jawa. Gatotkaca, kesatria kahyangan yang kebal senjata, hadir di tanah yang tak mengenalnya, Palestina, bukan untuk menjadi juru selamat, tapi untuk menjadi tameng terakhir bagi umat yang telah dilupakan dunia. Tapi bisakah satu makhluk, walau sekuat dewa, menahan gelombang kekejaman yang terus berlipat? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit Gaza tak lagi biru. Sejak pagi hingga malam, warnanya berubah menjadi kelabu pekat, kadang merah membara, saat rudal menukik dari langit, menyayat udara seperti kilat murka dari langit yang tak kenal ampun. Suara dentuman tak lagi mengejutkan. Ia telah menjadi bagian dari nyanyian kematian yang menyelimuti tanah Palestina. Suatu nada pilu yang hanya dimengerti oleh mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Di tengah reruntuhan bangunan yang dulu disebut sekolah, seorang anak lelaki berusia sekitar 9 tahun duduk membatu, memeluk boneka kayu buatan ayahnya, yang kini hanya tinggal namanya Sami, dan matanya kosong menatap puing-puing yang kemarin masih menyimpan suara tawa teman-temannya. Tangan mungilnya bergetar saat debu beterbangan, karena getaran dari ledakan lain tak jauh dari sana. Ayah, ibu, kalian dengar aku, bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara desir angin yang seperti mengelus luka hatinya. Sami bukan anak yang suka menangis, tapi pagi itu untuk pertama kalinya ia berdoa keras, bukan untuk berhenti lapar, bukan pula agar sekolah dibuka kembali, tapi, ya Allah, kirimkan seseorang, siapapun. Kami tak kuat lagi. Tangisnya pecah, air matanya jatuh, bersatu dengan darah dan debu di bawahnya. Dan di tempat yang tak terjangkau oleh radar manusia, di balik tabir dimensi para dewa dan makhluk gaib, sebuah ruang di kahyangan mendadak berguncang. Para resi dan dewa berkumpul. Mereka tak bisa menahan diri lagi. Penderitaan yang mereka saksikan dari jauh kini terasa begitu dekat. Doa seorang anak telah menembus langit dan menghentakkan sukma mereka. Di tengah cahaya yang lembut dan suci, seorang lelaki bersayap, berdiri tegap. Tubuhnya kokoh seperti batu karang, otot-ototnya kencang, namun wajahnya tenang, penuh welas asih. Ia adalah Gatotkaca, putra Bima, kesatria yang terbang dengan angin dan berdentum seperti petir. Ia telah lama berdiam dalam ketenangan kahyangan, tapi kini ia menatap bumi dengan mata yang menyala. Apakah waktuku telah tiba? Gumamnya. Seorang dewa tua mengangguk pelan. Bukan hanya kekuatanmu yang dibutuhkan, Gatotkaca, tapi juga jiwamu. Dunia bawah sedang terluka. Palestina? Tanya Gatotkaca. Ya, tanah suci yang menjadi ladang air mata. Umat Islam di sana tengah disiksa, dihancurkan oleh kekuatan yang tak mengenal batas. Mereka membutuhkan harapan, dan engkau adalah jawaban dari doa anak itu. Gatotkaca menunduk sejenak. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan cahaya menyala dari pupilnya. Kalau begitu, aku akan terbang, tapi bukan sekadar dengan tubuh, melainkan dengan jiwa yang dibakar keadilan. Ia mengepalkan tangan. Sayap-sayap cahaya terbentang dari punggungnya. Tanpa menunggu lebih lama, ia meloncat ke angkasa, menembus lapisan dimensi, menukik dari kahyangan menuju bumi, seperti meteor api keemasan. Gaza, yang saat itu sedang diguyur misil, mendadak berhenti sejenak. Langit gelap itu perlahan merekah. Cahaya emas menyilaukan muncul dari celah awan hitam. Pasukan Israel di pos penjagaan heran. Radar mereka tiba-tiba error. Sistem pertahanan menampilkan simbol error berulang-ulang. Operator panik. Tak ada pesawat yang terdeteksi. Tapi ada sesuatu yang besar datang dengan kecepatan luar biasa.
Sementara itu, di tanah yang masih hangus, Sami merasakan sesuatu yang tak ia pahami. Ia menenggada, matanya membelalak. Cahaya itu mendekat dan bersamanya, suara dentuman lembut seperti gamelan surgawi. Orang-orang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka pun menatap ke langit, yang kini berubah warna menjadi keemasan. "Siapa itu?" tanya seorang ibu, dengan bayi di pelukannya. Sebuah sosok turun perlahan. Kakinya tak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang 1 jengkal di atas pasir. Rambutnya panjang terikat. Tubuhnya dilapisi zirah hitam keperakan, dengan motif ukiran Jawa kuno. Matanya bersinar biru, bukan karena teknologi, tapi karena kekuatan jiwa. Gatotkaca telah tiba. Ia memandangi kerumunan yang terdiam, dalam bahasa yang tak pernah diajarkan manusia, namun dipahami oleh hati setiap orang yang menderita. Ia berkata, "Aku datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi bahwa penderitaan kalian tidak lagi sendiri." Orang-orang tak paham kata-katanya, tapi hati mereka menangkap maksudnya. Hening berubah menjadi haru. Beberapa anak menangis, beberapa pejuang mencabut senjatanya, lalu menjatuhkan dengan pelan. Merasa malu, karena selama ini mengira mereka telah sendirian. Sami berjalan pelan, ke arah Gatotkaca. Tubuh mungilnya dipenuhi debu, luka, dan air mata. Ia menatap Gatotkaca, lalu berkata, "Kau bukan manusia." Gatotkaca tersenyum, berlutut, dan menyentuh kepala Sami. "Aku adalah suara dari doa yang kalian kirim ke langit." Seketika, peluru mortir meluncur dari kejauhan. Warga panik. Namun Gatotkaca berdiri. Ia melek, dan dalam satu hentakan tangan, peluru itu berhenti di udara, lalu hancur menjadi debu yang tak melukai siapapun. Dan saat itulah, umat yang tertindas mulai percaya bahwa harapan belum mati. Udara sore di Gaza masih dipenuhi kepulan asap. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah reruntuhan rumah dan masjid, di antara sisa roti dan tangisan balita yang kehilangan ibunya, muncul semangat baru meski belum terucap. Meski masih samar, namun terasa menggigilkan bulu kuduk. Orang-orang mulai bicara dalam bisik-bisik, dalam harap yang setengah takut, setengah percaya. Malaikat atau jin? Jangan-jangan dia makhluk dari zaman Nabi. Namun mereka yang menyaksikannya dari dekat tahu, lelaki bersayap itu bukan sembarangan. Sami berdiri tegak di samping Gatotkaca. Meski tubuhnya kecil dan ringkih, tatapannya tak lagi kosong. Ada sinar-sinar dari jiwa yang sempat padam, lalu dinyalakan kembali oleh kehadiran sosok tak dikenal. Gatotkaca memandangi sekeliling. Langkah-langkahnya tidak menjejak tanah. Ia seakan tidak ingin menginjak luka yang sudah terlalu banyak ditanggung bumi. Ia berhenti di depan seorang lelaki dewasa, kurus dengan mata tajam. Bahunya digantung senapan tua, dan lengannya penuh luka. "Siapa namamu?" tanya Gatotkaca. Suara dalamnya bergema pelan namun tegas. Lelaki itu menatap dengan waspada. Sejenak ragu, tapi kehadiran Gatotkaca membuat jantungnya tenang. Meski ia tak tahu mengapa. "Namaku Yusuf. Aku mantan guru," jawabnya pelan. "Tapi kini, aku hanya seorang pejuang yang kehilangan semua muridnya." Gatotkaca menunduk, menghormati luka yang tak terlihat. "Yusuf, bawa aku ke tempat mereka merencanakan perlawanan. Aku ingin bertemu para pejuangmu." Yusuf mengangguk. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia mengajak Gatotkaca melewati lorong-lorong sempit, rumah-rumah yang kini tinggal dinding dan puing. Di beberapa tempat, anak-anak bersembunyi di balik jendela, memandangi sosok bersinar yang berjalan tanpa gentar. "Orang-orang mengira kau malaikat," kata Yusuf. "Aku bukan malaikat," jawab Gatotkaca pelan. "Aku pernah hidup, pernah mati, lalu hidup kembali. Tapi yang lebih penting, aku pernah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh, melainkan dari tujuan." Yusuf tak membalas, tapi di wajahnya tampak ada rasa hormat, tanjuk, secerca harapan. Mereka tiba di sebuah ruang bawah tanah sempit, dengan penerangan seadanya. Di dalamnya, 8 orang laki-laki dan 2 perempuan duduk melingkar di atas tanah. Beberapa mengenakan seragam militer, lainnya hanya pakaian biasa.
Tapi wajah mereka menyimpan sesuatu yang sama. Luka dan kemauan untuk bertahan. Ketika Gatot Kaca masuk, semua sontak berdiri. Beberapa bahkan mengangkat senjata, refleks karena tak mengenal sosok asing itu. "Turunkan senjatamu," kata Yusuf. "Cepat." Dia bukan musuh. Salah satu dari mereka, lelaki berambut perak dan mata yang penuh curiga, menghampiri. "Siapa kau? Kenapa kau tak membawa pasukan atau pesawat?" Gatot Kaca menatap lurus ke matanya. "Aku hanya satu orang, tapi aku membawa kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika perang." "Logika perang?" Lelaki itu tertawa getir. "Di sini, yang logis hanya satu. Kita kalah. Selalu kalah." Seorang wanita bernama Laila, dengan rambut terikat dan tangan penuh luka, berdiri dari pojok ruangan. "Kau kebal peluru?" tanyanya tajam. Gatot Kaca mengangguk. "Kau bisa terbang?" "Ya." "Kau bisa menghancurkan tank?" "Aku bisa menghancurkan sesuatu yang lebih kuat dari itu." Hening. Tak ada yang bicara selama beberapa saat, membiarkan mereka mencerna kehadirannya. Ia tahu, dalam dunia manusia, percaya adalah hal yang sulit, terutama ketika semua yang dipercayai telah dihancurkan satu persatu. "Apa tujuanmu datang ke sini?" tanya Laila akhirnya. Suaranya lebih lembut. "Aku datang karena ada doa yang mengguncang langit," jawab Gatot Kaca. Doa seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya dan tetap meminta pertolongan, bukan balas dendam. Semua terdiam. Beberapa menunduk. Sebagian matanya mulai berkaca. "Aku tidak datang untuk menjadi pahlawan," lanjutnya. "Tapi aku datang untuk menunjukkan bahwa kalian belum kalah. Kalian hanya lupa bahwa kekuatan tak selalu berbentuk senjata." "Lalu, apa bentuknya?" tanya Yusuf lirih. Gatot Kaca tersenyum. "Bentuknya adalah kalian." Malam itu, Gatot Kaca duduk di atap bangunan yang tinggal setengah berdiri. Angin gurun mengusap wajahnya. Di langit, pesawat tempur masih melintas, namun ia tidak bergerak. Ia hanya menatap bintang. Lalu, samar-samar, terdengar suara langkah dari belakang. "Sami?" tanya Gatot Kaca. Anak kecil itu mendekat, duduk di sampingnya. "Besok, kau akan melawan mereka?" tanya Sami. Pelan. "Jika itu yang diperlukan, kenapa? Kau tidak takut?" Gatot Kaca menoleh, matanya hangat. "Aku pernah kehilangan ibuku, aku tahu rasanya sendiri. Tapi aku juga tahu, saat aku tidak takut, aku bisa menyelamatkan orang lain dari rasa itu." Sami terdiam. "Aku ingin sepertimu," katanya akhirnya. Gatot Kaca memandangi langit. "Jangan jadi seperti aku," ucapnya lembut. "Jadilah lebih baik dariku. Aku hanya tahu cara bertarung, tapi kau punya hati yang bisa menyentuh langit." Sami tersenyum kecil. Dan malam itu, langit Gaza yang terluka, untuk pertama kalinya, menangis bukan karena api dan ledakan, tapi karena ada harapan. Pagi itu, Gaza menyambut hari dengan ketegangan yang merayap dari dinding ke dinding, dari jalan ke jalan. Orang-orang belum tidur sejak malam sebelumnya. Pesawat tanpa awak berdengung seperti nyamuk maut di atas langit, menyisir, mengawasi, dan menunggu. Namun kali ini, rakyat tak hanya menunduk. Mereka menengadah menatap langit dengan rasa yang tak lagi pasrah. Di tengah kota yang sebagian besar sudah menjadi puing, berdiri Gatot Kaca. Tubuhnya menjulang. Sinar dari zirahnya memantulkan cahaya matahari yang malu-malu menyusup di antara ASAP. Angin gurun meniup surai rambutnya yang terikat ke belakang di hadapannya. Yusuf dan beberapa pejuang berdiri membentuk setengah lingkaran. Mereka tak membawa banyak senjata, hanya keyakinan yang perlahan tumbuh kembali. Markas pasukan Israel ada di bagian utara. Mereka menyimpan tank, drone, dan pusat kendali rudal di sana. Jelas Yusuf menunjuk pada peta yang dihamparkan di tanah. Iron Dome mereka mengatur semua sistem serangan udara dari titik itu. "Berapa banyak yang bisa kita kirim?" tanya Gatot Kaca tenang. "Kalau kau maksudkan manusia, mungkin 5 orang. Sisanya luka atau terlalu tua." Gatot Kaca mengangguk. Matanya menyapu wajah pejuang yang mulai bersiap dengan sisa semangat yang mereka miliki. "Aku tidak butuh ribuan,"
katanya pelan. Cukup keberanian yang tulus. Ia melangkah ke arah utara. Sayap-sayap energi perlahan terbuka di punggungnya. Udara seolah terbelah. Tanah bergetar ringan. Bukan oleh ledakan, tapi oleh niat besar yang baru saja diluncurkan. Dari dada seorang kesatria langit, Sami melihat dari kejauhan. Di balik reruntuhan, ia mengepalkan tangan kecilnya, menahan rasa bangga yang mengembang. Terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Di markas militer Israel bagian utara, radar mendadak menampilkan sinyal aneh. Objek terbang tak dikenal, kecepatannya tidak masuk akal, teriak salah satu operator. Seorang komandan menoleh, mencibir. Drone dari Iran lagi? Tembak saja. Tapi ini tidak masuk sistem deteksi biasa. Dan bukan logam. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, bayangan besar melintas di udara, menukik seperti sambaran elang raksasa. BOOOOMM. Tanpa aba-aba, atap markas utama runtuh. Diterjang tubuh Gatot Kaca yang meluncur seperti petir. Dinding-dinding baja melengkung, remuk seperti tanah liat. Asap dan serpihan berhamburan. Tentara-tentara berteriak, lari kocar-kacir. Beberapa mencoba menembakkan senapan ke arah Gatot Kaca. Tapi brok, peluru-peluru menghantam tubuhnya dan memantul seperti terkena batu karang. Gatot Kaca berdiri tegak. Ia tak bergerak, hanya menatap tentara-tentara itu seperti raksasa dari zaman purba. Beberapa langsung melempar senjata mereka dan kabur. Tak satu pun peluru kalian menyentuh jiwaku, ucap Gatot Kaca. Suaranya menggema menembus helm dan baja. Salah, satu tang mulai bergerak. Moncongnya diarahkan ke arah Gatot Kaca. Tanpa ragu, Gatot Kaca melayang, lalu menghantamkan kedua tangannya ke tanah. Duar, ledakan energi menyapu kendaraan baja itu hingga terguling seperti kaleng kosong. Sistem kendali Iron Dome mulai kacau. Para teknisi berteriak panik. Kita kehilangan sinyal. Semua peluncur rudal tidak merespons. Dia menembus gelombang elektromagnetik kita. Ini bukan manusia. Gatot Kaca terbang tinggi, melihat dari atas markas yang mulai porak-poranda. Ia menarik napas dalam, lalu berteriak untuk yang tertindas. Suara itu mengguncang hati mereka yang mendengarnya. Tak hanya di Gaza, tetapi juga di luar sana. Sejumlah warga Palestina yang menyaksikan dari kejauhan menunduk. Sebagian menangis, sebagian bersujud. Satu rudal besar akhirnya dilepaskan dari pos militer sebelah barat. Rudal berpemandu panas, kecepatan tinggi, dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun Gatot Kaca tidak menghindar. Ia justru melayang lurus ke arah rudal itu, lalu menyambarnya dengan tangan kosong. Waktu seperti melambat. Cahaya menyilaukan meledak di udara. Tapi dari kilatan itu, tampak sosok Gatot Kaca masih berdiri, memegang sisa puing rudal yang telah meleleh di tangannya. Ia mengangkatnya tinggi, lalu melemparkan jauh ke laut Marcos Iron Dome. Hancur. Kabar menyebar dengan cepat. Media internasional menayangkan cuplikan video yang direkam oleh kamera warga. Sosok bercahaya melawan peluru dan tang. Berita itu menyebar lebih cepat daripada misil, menciptakan gelombang harapan di hati yang nyaris mati. Siapa dia? Apakah ini teknologi rahasia Hamas? Apakah ini intervensi gaib? Namun, di Gaza, mereka sudah tahu siapa dia. Gatot Kaca bukan sekadar pejuang. Ia adalah doa yang menjelma menjadi daging dan tulang. Malam harinya, Gatot Kaca kembali ke markas bawah tanah. Tubuhnya masih bersinar samar. Para pejuang berdiri ketika ia masuk. Namun ia hanya berkata pelan, "Aku tak butuh pujian, tapi kalian harus tahu, kemenangan bukan hanya soal menghancurkan musuh, tapi tentang menyalakan kembali semangat yang padam." Leila menatapnya lama. Ia bukan perempuan yang mudah percaya. Tapi malam itu, ia tahu mereka sedang menyaksikan sejarah. "Kau bukan manusia biasa," katanya. Gatot Kaca menatapnya. "Aku hanyalah cermin dari kekuatan yang selama ini kalian lupakan." Sami berlari memeluk kaki Gatot Kaca. Bocah itu tak berkata apa-apa, hanya menangis dalam diam. Di luar sana, langit kembali kelabu. Tapi di hati mereka yang menyaksikan, warna baru telah lahir. Warna keberanian,
warna darah yang tidak lagi hanya menjadi korban, tapi menjadi bukti bahwa perjuangan belum berakhir. Malam belum sempat beranjak dari langit Gaza, ketika Gatot-Kaca kembali berdiri di tepi kota. Memandang arah laut yang hitam pekat, angin gurun menerpa wajahnya, membawa aroma debu, darah, dan arang. Tubuhnya tetap kokoh, namun jiwanya mulai terusik oleh satu kenyataan. Musuh takkan berhenti, dan ia sendirian tak akan cukup. Iron Dome telah tumbang, tapi mereka belum, gumamnya lirih. Di belakangnya, Sami tertidur di atas pangkuan Layla, dalam ruang bawah tanah yang kini jadi tempat berkumpul warga sipil. Beberapa dari mereka mulai tersenyum kembali. Namun Gatot-Kaca tahu, senyum itu rapuh. Israel tak tinggal diam. Di markas militer utamanya, mereka telah memanggil bantuan dari luar negeri perusahaan teknologi perang. Bahkan, entitas yang tak tercatat dalam organisasi resmi. Mereka merancang ulang pertahanan dengan sistem elektromagnetik baru. Dipadukan, kecerdasan, buatan. Target mereka satu, musnahkan Gatot-Kaca. Dan saat itulah, dari langit yang senyap, terdengar suara seperti desir ular raksasa menggesek bebatuan. Suara yang tak terdengar oleh manusia biasa, namun langsung menusuk batin Gatot-Kaca. Ia menoleh cepat, aura tak asing mulai merayap dari tanah, sesuatu yang sakti, kuno, dan menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan sains modern. Dari balik pasir yang menggumpal di ujung gurun, muncul sosok perempuan, mengenakan kain hijau lumut, rambut panjang menjuntai sampai pinggang. Matanya menyala, seperti dua batu zamrud yang hidup. Kulitnya pucat, namun setiap gerakannya menyiratkan wibawa. Ia melayang tanpa suara, tanpa bayangan. Tubuhnya setengah manusia, setinggal ular. Ia adalah Nyi Blorong. Gatot-Kaca membungkuk pelan, menghormati sosok yang pernah ia kenal dalam petualangan lamanya di dunia gaib. Nyi Blorong. Perempuan itu tersenyum miring. Kau pikir aku tak mendengar gemuruh perang ini? Doa-doa yang menembus lapisan tanah dan langit telah menggema ke dasar laut selatan. Aku tidak memanggilmu. Aku datang bukan karena dipanggil, tapi karena aku muak melihat darah mengalir tanpa arti. Bisiknya tajam. Dan kau, kata kakak, butuh lebih dari otot kawat dan tulang besi untuk melawan teknologi para iblis berkostum tentara itu. Gatot-Kaca menatapnya dalam diam. Apa yang kau tawarkan? Tanyanya tenang. Nyi Blorong melingkarkan tubuhnya di udara, lalu meletakkan tangannya di dada Gatot-Kaca. Dari telapak tangannya, cahaya kehijauan masuk ke dalam tubuh sang kesatria. Ini adalah jurus lama yang telah kutanam dalam naskah pusaka. LOTS, jurus yang mampu menembus medan elektromagnetik, mengacaukan algoritma, dan merusak jaringan tak terlihat. Namanya, Nyi Blorong tersenyum. Jurus ular angin. Tiba-tiba, tubuh Gatot-Kaca terasa ringan, namun panas. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena energi baru yang mengalir liar, seakan darahnya berubah menjadi kilatan-kilat yang melata. Apa konsekuensinya? Tanya Gatot-Kaca waspada. Semakin lama kau gunakan, tubuhmu akan kehilangan batas antara manusia dan kekuatan alam. Kau bisa menjadi lebih sakti, atau kehilangan kendali dan membakar segalanya, termasuk dirimu sendiri. Gatot-Kaca menatap langit. Kalau itu harga untuk menyelamatkan anak-anak seperti Sami, aku tak akan mundur. Nyi Blorong tersenyum puas. Baiklah, kesatria langit. Malam ini, kita buat mereka mengenal rasa takut. Di sisi lain kota, Israel telah mengaktifkan sistem HelixNet, ciptaan gabungan dari 3 negara besar. Sistem ini bukan sekadar pertahanan, ia adalah penjara langit. Setiap benda yang masuk akan dianalisis, dibaca, dan dihancurkan dalam satuan detik. Target utama masih belum tertangkap kamera, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya, ujar seorang jenderal sambil menatap peta digital yang terus bergerak. Sementara itu, di atas menara masjid tua yang tinggal separuh, Gatot-Kaca berdiri dan melesat. Tubuhnya seperti diselimuti asap hijau keemasan. Setiap detiknya, jurus ular angin merambat, membentuk spiral yang menyatu dengan udara. Radar HelixNet langsung aktif, namun sistem mulai menunjukkan kejanggalan. Error deteksi objek tidak stabil, tidak dapat mengunci. HelixNet berusaha mengisolasi energi dari Gatot-Kaca,
Tapi jurus ular angin menyusup lewat gelombang udara, merusak jalur data dari dalam. Sistem pun kacau balau. Sistem terkunci, dia melumpuhkan pusat kontrol kita. Terlalu cepat, terlalu tidak bisa diprediksi. Dan saat itulah, Gatot-Kaca menghantam pusat kontrol utama dengan telapak tangan terbuka. Bukan pukulan. Ledakan tidak terjadi. Tapi, semua alat elektronik mendadak mati. Seluruh basis gelap, tank, tak bisa bergerak. Drone jatuh seperti burung patah sayap. Senapan otomatis tak merespons tombol pemicu dunia militer modern dalam satu hembusan dipatahkan oleh kekuatan yang tak mereka pahami. Nyi Blorong muncul di belakang Gatot-Kaca. Tubuhnya melayang tenang. Ia menyaksikan kekacauan itu dengan senyum kecil. Lihatlah, manusia terlalu percaya pada mesin. Mereka lupa bahwa kekuatan alam dan doa tak bisa dipetakan oleh teknologi. Gatot-Kaca menatap puing yang terbakar, lalu memejamkan mata. Aku tak ingin membunuh semua. Kau tidak, kau hanya menunjukkan bahwa keadilan bisa datang. Bahkan dari tempat yang tak mereka kenal. Di Gaza, listrik padam beberapa jam akibat sistem militer Israel yang lumpuh menyedot daya dari jaringan sipil. Tapi malam itu, orang-orang tidak mengeluh. Mereka berkumpul di tempat-tempat terbuka, membawa lilin dan doa. Leila menggendong Sami. Bocah itu bertanya, "Kak Leila, kenapa mereka tak menyerang hari ini?" Leila tersenyum. Matanya menatap langit. Karena ada yang lebih kuat dari rudal. Siapa? Keyakinan. Sementara itu, di kahyangan, suara-suara para dewa berdengung. Gatot-Kaca telah membuka pintu gaib dalam peperangan manusia. Apa ini akan mempercepat kehancuran atau keselamatan? Belum ada jawaban. Namun satu hal pasti, perang ini tak lagi hanya milik manusia. Asap masih menari-nari di langit Gaza. Namun untuk pertama kalinya, mata manusia tak lagi hanya menatap tanah. Mereka menatap ke atas. Dan bukan dalam ketakutan, tapi dengan keyakinan, berita tentang kesatria bersayap dari langit, dan perempuan gaib berambut panjang sudah tersebar luas. Bahkan mereka yang awalnya tak percaya pada mitos, kini mulai mempertimbangkan. Barangkali, doa yang lama dianggap diam, sedang dijawab dengan cara yang tak biasa. Di dalam kamp pengungsian kan, Yunis, seorang anak laki-laki, memegang sebuah batu kecil yang ia ukir menyerupai Gatot-Kaca. Di sekelilingnya, beberapa anak lain menonton sambil mengunyah potongan roti keras. Wajah mereka penuh kekaguman. Dia turun dari langit, lalu, boom, tang meledak, dan peluru mental ke udara, ujar anak itu, menirukan ledakan dengan tangan mungilnya. Sami yang duduk tak jauh dari mereka, tersenyum kecil. Ia tak ikut berkomentar. Namun hatinya terasa hangat. Ia tahu, apa yang mereka ceritakan bukan sekadar kisahnya sendiri menyaksikannya. Sementara itu, di dapur darurat, Leila menuangkan air panas ke kengker-kengker kecil. Tangannya masih gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena ia mulai merasa takut dengan perasaan yang ia rasakan belakangan. Harapan. Leila, suara Yusuf terdengar dari balik tenda. Kau tahu, beberapa kelompok perlawanan dari wilayah utara ingin bertemu. Mereka bilang ingin belajar langsung dari Gatot-Kaca. Leila menoleh. Mereka baru percaya setelah sistem HelixNet lumpuh. Ya, bukankah kita semua butuh keajaiban kecil untuk percaya? Sahut Yusuf sambil duduk. Bahkan aku, Leila, aku yang dulu paling sinis pun kini mulai percaya bahwa Gaza belum mati. Leila tersenyum, namun matanya berkaca. Aku takut, Yusuf. Takut apa? Takut jika semua ini hanya mimpi sesaat. Takut bangun dan menemukan semuanya kembali hancur. Yusuf diam sejenak. Ia memandangi wajah Leila yang mulai lelah, menahan harapan dan ketakutan sekaligus. Kalau ini mimpi Leila, biarkan kita hidup di dalamnya lebih lama. Setidaknya kali ini, kita bermimpi bukan untuk melupakan kenyataan, tapi untuk mengubahnya. Sementara itu, di reruntuhan rumah sakit Al-Shifa yang terkena serangan seminggu lalu, Gatot-Kaca duduk di atas bangunan yang tinggal setengah berdiri. Ia memandang anak-anak muda Palestina yang tengah menyusun kembali Mahemeya dari puing. Di tangan mereka bukan senjata, tapi palu dan papan kayu. "Kenapa kalian tidak pergi?" tanya Gatot-Kaca pelan. Salah satu dari mereka,
anak muda kurus dengan sorban hitam, menjawab, "Kalau kami pergi, siapa yang akan membangun kembali rumah ini? Siapa yang akan merawat bayi-bayi yang lahir besok?" Kata kakak terdiam. Jawaban itu sederhana, namun menggetarkan. "Kau pikir senjata kalian cukup?" tanyanya lagi. "Tidak," jawab pemuda itu sambil tersenyum. "Tapi kami punya sesuatu yang lebih tajam dari senjata." "Apa itu?" "Daya tahan." Gatot Kaca tersenyum. Dalam hatinya, ia mulai paham bahwa kekuatannya sekuat apapun bukanlah yang paling penting di sini. Ia hanya memicu sesuatu yang telah lama tertidur di pinggiran Rafah. Sekelompok ibu-ibu mulai menanam pohon zaitun di lahan sempit yang selamat dari serangan. Dengan cangkul, tangan, dan semangat. Tak ada kamera, tak ada media, hanya nyanyian pelan dan tekad. Di satu dinding, seorang remaja menulis dengan arang, "Kalau langit bisa mengirim kesatria, maka bumi harus mengirim tekad." Tulisan itu menyebar dari dinding ke dinding, dari sekolah ke masjid, dari mulut ke hati Israel. Yang awalnya percaya diri, kini mulai gelisah. Mereka tak hanya kalah secara teknologi, mereka kalah dalam narasi. Mereka tak bisa menjelaskan kepada dunia mengapa tank-tank mereka tak bisa bergerak, mengapa peluru mereka terpental. Dan yang lebih menakutkan, mengapa rakyat Palestina yang selama ini mudah dipatahkan, kini berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. "Ini bukan hanya tentang Gatot Kaca," kata seorang analis militer Israel dalam wawancara televisi. "Kita sedang berhadapan dengan ide, dengan semangat yang tak bisa dibom atau ditembak. Dan itu jauh lebih menakutkan." Sementara itu, di langit Gaza, Nyi Blorong berdiri di atas pusaran angin tak kasat mata. Ia memandangi kota yang perlahan berubah dari tumpukan puing menjadi ladang keberanian. Gatot Kaca muncul di sampingnya. "Terima kasih atas kekuatan itu," ucap Gatot Kaca. Nyi Blorong mengangguk pelan. "Tapi kau tahu, kekuatan itu bukan dari tanganku. Kekuatan itu hidup karena kau menyalakannya di hati mereka." "Kau akan kembali ke laut?" tanya Gatot Kaca. "Belum. Perang ini belum selesai, tapi tugasku hanya sampai di sini. Sisanya, kau dan mereka." Ia pun menghilang, menyatu dengan angin malam. Gatot Kaca menatap ke bawah. Kota yang terluka itu kini seperti mulai bangkit. Di sebuah tenda kecil, Sami berdiri dan berkata pada anak-anak lainnya, "Kalau Gatot Kaca berani melawan, kita juga bisa. Kita mungkin kecil, tapi Allah tidak menciptakan kita untuk bersembunyi." Anak-anak itu mengangguk. Dan di luar tenda, di balik kobaran yang belum padam sepenuhnya, harapan itu tumbuh. Bukan karena keajaiban, tapi karena seseorang dari langit mengingatkan mereka bahwa di dalam dada mereka ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. "Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng. Coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik. Terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya." Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Langit Gaza kembali merah. Tapi kali ini bukan karena mentari senja yang hangat, melainkan karena armada pesawat tempur kembali membelah cakrawala. Seperti pedang api, seperti binatang buas yang terluka dan mengamuk, Israel memutuskan untuk membalas dendam. Bukan hanya pada Gatot Kaca, tapi pada seluruh rakyat yang memberanikan diri untuk berharap di ruang komando bawah tanah yang gelap. Para jenderal berbicara cepat, mata mereka menyala penuh kemarahan. "Kita hentikan semua kompromi, serang balik, hancurkan habis seluruh wilayah selatan, targetkan sekolah, kamp pengungsian, rumah sakit. Tidak peduli, semua tempat bisa jadi markas perlawanan." Lalu Gatot Kaca, "Kalau tidak bisa dibunuh, maka kita bunuh semua yang dilindunginya. Biarkan dia merasa gagal." Malam itu bukan malam biasa. Bukan hanya 1 atau 2 misil yang meluncur. Puluhan dari berbagai penjuru ditargetkan bukan pada tempat strategis, tapi pada manusia yang sedang tidur. Pukul 2 dini hari, Sami terbangun karena dentuman yang membuat gendang. Telinganya terasa pecah. Laila menjerit, menutupi tubuhnya. Di luar tenda,
kobaran api menari, seperti siluman ganas. Tanah bergetar, warga berlarian. Ibu-ibu menggandeng anak-anak sambil menangis, berdoa, memanggil nama Allah dalam kepanikan yang tak lagi bisa dibungkam. Di sisi lain kota, Yusuf berteriak, "Jangan panik, lindungi anak-anak!" Semua ke bunker bawah tanah. Namun, tidak semua. Sempat satu rudal menghantam bangunan tua tempat pengungsian di Rafah. Di 3, Gatot Kaca yang sedang berpatroli di atas langit mendadak merasakan sengatan tajam di dadanya, bukan luka fisik, tapi luka batin. Ia melesat, menembus angin, menghampiri titik ledakan hanya untuk menemukan puluhan tubuh tak bergerak. Di antaranya, anak-anak yang baru saja kemarin menggambar dirinya di atas pasir. Jantung Gatot Kaca bergemuruh, tangannya mengepal, matanya menyala, sayapnya mengepak begitu keras hingga debu dan api tertiup menjauh. Cukup, suara itu bukan hanya gema, itu perintah langit. Di udara, belasan jet tempur menyerbu dalam formasi, masing-masing membawa peluru kendali dan rudal berpemandu laser. Mereka tidak tahu bahwa Gatot Kaca sudah tak lagi seperti kemarin. Energi jurus, ular angin dari Nyi Blorong masih hidup dalam darahnya. Tapi kini, disatu dengan amarah. Sebuah kombinasi yang berbahaya, bahkan bagi dirinya sendiri. Gatot Kaca melayang ke atas, mengangkat tangan, langit retak, angin memutar, awan hitam turun rendah, seolah ikut marah. Dan dalam sekejap, satu pesawat meledak, lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Gatot Kaca tak meninju mereka, tidak juga menyentuh. Ia hanya menatap, dan kekuatan yang mengalir dari matanya seperti kilatan petir kuno menghantam mesin-mesin pembunuh itu dengan presisi gaib. Penerbang-penerbang itu tak melihat sosok biasa. Di mata mereka, Gatot Kaca adalah cahaya api berbentuk manusia, membakar sayap-sayap mereka sebelum sempat mengunci sasaran. Namun serangan udara tak hanya datang dari atas. Di darat, pasukan khusus Israel merayap masuk ke kem-kem pengungsian. Dengan senjata diam, mereka menargetkan toko-toko sipil, pemuda, bahkan relawan medis. Mereka ingin menghancurkan akar perlawanan yang perlahan tumbuh karena kehadiran Gatot Kaca. Yusuf, yang tengah membawa makanan ke kamp barat, dikepung. 4 orang bersenjata otomatis mengacungkan senapan ke arahnya. "Letakkan keranjangmu, angkat tangan." Yusuf tidak melawan. Namun tiba-tiba, satu dari mereka terpelanting ke dinding. Tubuhnya tak bergerak, yang lainnya berbalik. Namun sudah terlambat. Gatot Kaca meluncur seperti tombak cahaya, menghantam tanah, dan menciptakan gelombang kejut. Para tentara Tekpentau senjata mereka hancur, dan tanah retak di sekeliling mereka. "Aku peringati kalian, berhentilah." Tapi mereka tetap mencoba menembak, bahkan setelah tahu peluru mereka sia-sia, karena rasa takut telah berubah menjadi kegilaan. Gatot Kaca tak membunuh mereka, ia hanya membuat mereka pingsan, tulang retak, alat komunikasi rusak. Namun, saat ia hendak kembali ke langit, sebuah ledakan mengguncang dari sisi barat, tempat pengungsian utama Laila dan Sami. Gatot Kaca melesat secepat mungkin, jantungnya seperti ditarik paksa. Ia tiba, hanya untuk melihat puing dan kobaran. "Laila!" teriaknya, suaranya menembus malam. Tak ada jawaban. Sami masih hening. Lalu, dari balik tumpukan kasur dan seng, terdengar suara pelan. "Gatot." Sami. Ia masih hidup. Tubuhnya penuh luka dan darah, tapi matanya menyala. Ia menggenggam tangan Laila yang tak bergerak. Gatot Kaca memeluk mereka berdua, tubuhnya gemetar. Ia merasa gagal, bukan karena musuh tak terkalahkan, tapi karena dirinya sendiri sekuat apapun, tak bisa menyelamatkan semua. Dan malam itu, di bawah langit yang menyala, karena amarah dan rudal, Gatot Kaca menangis. Tangisnya bukan karena kelemahan, tapi karena hatinya tak lagi bisa menahan rasa sakit, marah, dan cinta terhadap manusia yang mempercayainya. Di atas langit, dari balik dimensi kahyangan, para dewa menyaksikan. Dia mulai retak. Kalau kekuatan amarah menguasai, ia bisa berubah menjadi apa?
Menjadi apa? Sesuatu yang bahkan langit pun tak bisa kendalikan. Langit Gaza telah menjadi ladang luka, di mana-mana bau darah, bercampur debu. Tidak ada tempat yang cukup aman. Tidak ada udara yang cukup bersih untuk bernapas tanpa rasa takut. Dan di tengah semua itu, Gatot-Kaca menghilang. Setelah menyelamatkan Sami dan mengangkat tubuh Laila yang tak bernyawa dari puing-puing, ia terbang ke langit tanpa arah, tanpa suara. Tak satu pun pejuang atau warga yang melihatnya sejak malam itu. "Dia kemana?" tanya Yusuf. Suaranya patah. "Kenapa dia pergi di saat kami paling membutuhkannya?" Tak ada jawaban. Bahkan Sami, yang selamat karena Gatot-Kaca, hanya menunduk dalam diam. Matanya tak berkedip. Tubuhnya menggigil. Ia menyaksikan bagaimana orang yang ia anggap paling kuat menangis. Di ujung Bukit Tandus, jauh dari Gaza, Gatot-Kaca duduk bersimpuh. Sayapnya mengerut. Tubuhnya tak bersinar seperti biasanya. Pohonnya terendah. Di sekitarnya hanya batu, pasir, dan langit yang gelap. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidup keduanya hidup, sebagai manusia dan sebagai makhluk gaib, Gatot-Kaca berseru. "Kenapa?" Suara itu memecah senyap malam, menggema ke angkasa. "Kenapa kau kirim aku ke sini kalau semuanya masih terjadi?" Ia memukul tanah. Batu-batu retak, pasir berhamburan, tapi semua itu tak meredakan sesaknya. "Aku telah melindungi mereka. Aku telah menghancurkan tank dan pesawat kalian, tapi mereka masih mati." Gatot-Kaca menengadah. Matanya basah, napasnya tercekat. "Kau diam. Selalu diam. Apa aku harus membakar langit untuk mendapat jawaban?" Tak ada yang menjawab. Angin gurun mengusap wajahnya, seolah mengejek. Atau barangkali meredakan. Gatot-Kaca membungkuk. Tangannya mencengkeram dada. Jurus ular angin yang ditanamkan Nyi Blorong masih membara dalam tubuhnya, tapi kini tak terkendali. Amarah mempercepat alirannya. Ia mulai merasa pusing, kulitnya terasa panas, dan bisikan-bisikan mulai terdengar. "Bakar mereka semua. Tak ada yang layak hidup di dunia seperti ini. Kau bukan manusia lagi." "Cukup!" teriaknya, menampar pipinya sendiri. Tapi suara itu tak berhenti. "Jadilah dewa. Mereka semua. Tak usah pedulikan surga dan neraka." Lalu, suara lain datang, lembut, tapi dalam. Bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya. "Kau bukan hanya diciptakan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadi harapan." Ketika langit lupa caranya menjawab, Gatot-Kaca memejamkan mata. Nafasnya mulai teratur, tapi tubuhnya masih bergetar. Ia tahu ya, sedang diuji bukan dengan kekuatan musuh, tapi dengan kekuatan dalam dirinya sendiri. Malam itu, di Gaza, Sami berdiri di depan makam kecil Laila. Ia tak menangis, tapi tangannya memegang batu kecil bertuliskan, "Aku akan tumbuh di antara luka-luka ini." Yusuf datang mendekat. "Kau tahu, Gatot-Kaca mungkin merasa gagal." "Tidak," jawab Sami pelan. "Dia hanya belum tahu kalau kami tidak menginginkan dia menyelamatkan semuanya. Kami hanya ingin dia tetap bersama kami." Yusuf menatap bocah itu, kagum. Ia merasa Laila belum benar-benar pergi. Sebagian jiwanya kini hidup dalam tubuh kecil itu. Di kahyangan, para dewa berdiskusi. Suara tak terdengar oleh manusia, tapi getarannya terasa oleh para penjaga langit. Gatot-Kaca nyaris meledak. "Iya, menantang kita. Kita kirim petir ke dadanya. Sebagai pengingat? Tidak. Kita kirim ujian." Dan malam itu, Gatot-Kaca bermimpi. Dalam tidurnya yang tak utuh, ia melihat desa-desa terbukar. Ia melihat tubuh-tubuh kecil yang hancur. Ia mendengar suara Sami menangis, Laila menjerit, dan ia berdiri di tengah semuanya, tapi tak mampu bergerak. Namun dari balik kegelapan, muncul satu sosok. Seorang lelaki tua berjubah putih, membawa tongkat cahaya. "Siapa kau?" tanya Gatot-Kaca dalam mimpi. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya suara kecil yang pernah tinggal dalam hatimu. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Lanjutkan langkahmu, tapi bukan untuk membalas, melainkan untuk membangkitkan mereka yang masih hidup." Gatot-Kaca menatap lelaki tua itu dalam-dalam. "Kalau aku kehilangan kendali, biar manusia yang mengingatkanmu."
Kalau manusia tak percaya lagi padaku, selama masih ada satu anak kecil yang memanggil namamu dengan harapan, kau belum kalah. Pagi menyingsing pelan. Langit Gaza seperti membuka kelopak matanya yang lebam. Dan di sana, di atas menara masjid yang tinggal setengah, Gatot Kaca berdiri. Tubuhnya tegak, wajahnya tak sekeras kemarin. Namun matanya menyala lebih jernih. Ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk mengingatkan kepada rakyat bahwa mereka bukan korban, tapi cahaya yang bertahan dalam gelap. Kepada langit bahwa diam bukan jawaban, dan kepada dirinya sendiri bahwa harapan bukan untuk dimenangkan, tapi untuk diperjuangkan. Langit di atas Gaza memerah lagi, tapi kali ini bukan karena rudal, melainkan karena Gatot Kaca memutuskan untuk bertarung. Hingga batas terakhir, pagi itu, suara pesawat tak terdengar, tapi dari barat daya muncul benda aneh berbentuk silinder besar, dilapisi titanium, didampingi drone-drone bersenjata AI. Itu bukan senjata biasa, itu adalah prototipe senjata pemusnah terbaru milik aliansi militer rahasia, disewa Israel dari laboratorium kelam di luar negeri. Sasaran mereka hanya satu, Gatot Kaca. Tapi lebih dari itu, mereka ingin menghancurkan simbol perlawanan. Gatot Kaca adalah api yang membuat rakyat Palestina terus menyala. Maka bila apinya padam, harapan pun ikut mati. Senjata ini akan mengurai struktur energi tubuhnya, ujar komandan operasi melalui saluran tertutup. Begitu terkunci, dia akan meledak dari dalam. Dan dunia tak tahu apa-apa. Di sisi lain Gaza, Sami sedang duduk di samping Yusuf, menempelkan secarik kain pada luka-lukanya sendiri. Kau masih berharap dia kembali? Tanya Yusuf. Sami menatap ke arah reruntuhan masjid tua. Aku tidak berharap, katanya pelan. Aku tahu dia akan kembali. Dan saat itu juga, boom. Langit mendadak menyala hijau keemasan. Sosok bersayap muncul, tubuhnya membentuk aura raksasa. Gatot Kaca telah turun dari pengasingannya. Tapi kali ini, ia berbeda. Aura jurus ular angin membara lebih terang. Rambutnya tak lagi rapi, beterbangan bagai api hidup. Wajahnya tak lagi hanya menahan amarah, tapi menyimpan keikhlasan yang siap mengorbankan segalanya. Aku akan bertarung, ucapnya dalam hati. Bukan untuk menang, tapi untuk memberi mereka satu hari lagi untuk hidup. Di langit, senjata silinder yang disebut ribak telah terbang, dikelilingi gelombang pelindung yang tak bisa ditembus oleh senjata biasa. Drone AI menyusun pola, membentuk jebakan medan energi yang akan meledak begitu Gatot Kaca masuk ke dalam radiusnya. Tapi Gatot Kaca tidak mundur. Ia masuk ke dalam perangkap itu dengan sengaja, karena ia tahu tidak ada lagi waktu. Jika dibiarkan, ribak akan menghantam daerah padat pengungsian di selatan. Puluhan ribu nyawa bisa hilang dalam 1 detik. Langit, bisiknya, jika aku harus lenyap, jadikan tubuhku perisai. Drone-drone mulai menembak. Suara-suara bising dan ledakan berhamburan di udara. Tapi Gatot Kaca terus melesat. Tubuhnya menghilang dalam pusaran angin dan cahaya. Ia menembus lapisan demi lapisan medan energi, membuat sensor AI menjadi gila. Warning, unknown force. Warning, core overheating. Warning. Tiba di pusat pusaran Gatot Kaca menjerit. Aku Gatot Kaca, aku perisai umat yang tertindas. Aku adalah doa yang tak pernah padam. Ia merangkul Pribak dengan kedua tangannya. Detik itu, seluruh sistem militer di langit Gaza langsung gelap. Drone-drone jatuh satu persatu, bagai burung tak bersayap. Cahaya dari tubuh Gatot Kaca semakin membesar. Lalu, dua IRO nadarat langit runtatana bergetar. Cahaya putih membakar langit selama beberapa detik, sebelum lenyap, menyisakan hening yang menusuk. Yusuf dan Sami terpental ke tanah. Mata mereka silau. Tapi saat membuka mata, tak ada rudal, tak ada dentuman, tak ada ancaman. Langit kembali biru. Namun, tak ada Gatot Kaca. Sami, Yukab, Yusuf lemah. Dia, bocah itu menggenggam tanah, menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Dia tidak pergi. Yusuf menatap bingung.
Apa maksudmu? Sami menunjuk dada kirinya. Dia ada di sini, di seluruh Gaza. Warga keluar dari tempat perlindungan, menengadah ke langit. Tak satu pun pesawat musuh terlihat, tak satu pun suara drone terdengar. Semua hening. Lalu angin berembus pelan, membawa aroma yang anehnya menenangkan. Pasir seolah menyanyikan kidung. Dari reruntuhan tumbuh satu pohon zaitun muda di tempat di mana Gatot Kaca terakhir terlihat. Dan di bawahnya ada satu batu sederhana bertuliskan, yang turun dari langit bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menghidupkan harapan yang telah dikubur terlalu lama. Berita menyebar cepat. Media internasional melaporkan keheningan mendadak di Gaza. Banyak yang menyebut fenomena pemadaman taktis misterius, tapi rakyat Palestina tidak butuh bukti ilmiah. Mereka tahu Gatot Kaca telah mengorbankan dirinya. Dan sehak hari itu, semua berubah. Di sekolah-sekolah bawah tanah, anak-anak menggambar Gatot Kaca di buku tulis mereka. Di dinding-dinding masjid tertulis nama Ksatria Lengit, dan di hati setiap ibu, ayah, bocah, dan pejuang, nama menjadi doa. Bukan untuk minta diselamatkan, tapi agar mereka bisa menjadi seperti dia. Di tempat yang tak bisa dijangkau mata manusia, langkah kaki terdengar pelan. Gatot Kaca berjalan di atas cahaya. Di sekelilingnya hanya langit, dawn damai. Tapi ia tidak tersenyum. Ia menoleh ke bawah ke bumi yang mulai bernapas kembali. Aku sudah cukup, ucapnya. Sekarang giliran mereka. Sudah 7 hari sejak ledakan cahaya di langit Gaza. 7 hari sejak suara dentuman terakhir terdengar. Dan sejak hari itu, tak satu pun rudal jatuh. Tak satu pun drone melintas. Tak satu pun tentara menembus batas kota. Gaza untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun hening. Namun bukan hening karena ketakutan, melainkan karena bumi sedang menyulam kembali kekuatannya. Di tengah reruntuhan bangunan, sekolah yang pernah dibom 2 bulan lalu, Sami duduk di atas peti amunisi yang telah diubah menjadi bangku. Di hadapannya, lebih dari 30 anak-anak seusianya duduk rapi, membawa buku tulis robek dan pensil yang setengah patah. Jadi, ujar Sami, membuka pelajaran pagi. Apa yang kalian pelajari dari Gatot Kaca? Seorang anak kecil, mungkin baru berusia 6 tahun, mengangkat tangan ragu. Kalau kita kecil, bukan berarti kita tak bisa besar, katanya pelan. Anak lain menjawab, kalau langit bisa membantu kita, kita juga harus bantu bumi. Sami tersenyum, matanya berbinar, meski luka di pelipisnya belum kering. Benar, Gatot Kaca tak turun untuk selamanya, tapi dia menanam sesuatu di dalam dada kita semua. Keyakinan. Anak-anak mengangguk, angin gurun masuk lewat jendela, tanpa kaca membawa suara, jangkrik, dan harapan. Di sisi lain kota, Yusuf bersama sekelompok pemuda membangun kembali masjid kecil yang pernah runtuh. Mereka menyusun batu bata satu persatu, menggunakan tanah dan air seadanya. Tidak ada alat berat, tidak ada mesin canggih, tapi semangat mereka lebih keras dari baja. Dulu, kita menunggu bantuan dari luar, ujar Yusuf sambil menumpuk bata. Tapi kini kita tahu, kita sendiri adalah pertolongan yang ditunggu-tunggu itu. Pemuda di sampingnya, tangan penuh luka, menimpali. Setiap orang kini ingin jadi Gatot Kaca. Yusuf menoleh. Tidak, kita tidak perlu jadi Gatot Kaca. Kita hanya perlu jadi diri kita sendiri yang tak lagi takut. Sementara itu, di panggung dunia, diam-diam, kegemparan terjadi. Beberapa negara mulai menolak kerjasama militer dengan Israel. Laporan tentang senjata misterius yang gagal menghentikan satu orang bocor ke publik. Konferensi keamanan diguncang oleh pertanyaan besar. Apakah teknologi kita bisa dikalahkan oleh keyakinan? Dan di antara ribuan artikel berita yang beredar, hanya satu yang benar-benar menyentuh. Foto bocah Palestina menggambar Gatot Kaca di dinding dengan caption, "Dia sudah pergi, tapi kami belum selesai." Malam itu, di Gaza, langit kembali tenang. Bintang-bintang terlihat jelas. Di atap rumah kecilnya, Sami duduk sambil memandangi bintang, ditemani Yusuf. "Menurutmu, dia akan kembali?" tanya Sami.
Yusuf diam sejenak, lalu menjawab pelan. Mungkin tidak, Sami mengangguk pelan. Tanpa rasa kecewa. Justru, wajahnya tampak lebih tegar dari sebelumnya. Kalau begitu, katanya, aku akan jadi pengingatnya, di bumi. Yusuf menoleh, memandang bocah itu, yang kini bukan lagi hanya anak kecil yatim. Ia adalah warisan dari langit yang terluka. Di perbatasan utara Gaza, suara langkah kaki menggema. Sekelompok ibu-ibu menembus malam sambil membawa makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk pengungsi. Bukankah berbahaya keluar malam-malam begini? Tanya salah satu dari mereka. Pemimpin kelompok seorang perempuan tua berkerudung hitam tersenyum. Gatot Kaca tak pernah tidur demi kita. Sekarang giliran kita berjaga demi orang lain. Di bahunya, tergantung tas kain bertuliskan, kesatria tak selalu bersayap. Kadang, mereka membawa termos dan roti hangat. Di rumah sakit lapangan, seorang bayi menangis keras. Dokter muda yang merawatnya tersenyum lega. Ia lahir malam ini. Katanya pada perawat, ibu dan anak selamat. Perawat mengusap peluh dari keningnya. Apa nama bayinya? Dokter itu menoleh pada si ibu, yang tersenyum lemah, namun penuh cahaya. Namanya, Kare. Dan di tempat yang tak dapat dijangkau manusia, entah itu kahyangan atau dimensi jiwa, Gatot Kaca berjalan perlahan di padang cahaya. Ia tak sendiri. Sosok-sosok bersayap lain mengiringi langkahnya. Lihat, ucap salah satu dari mereka. Bumi mulai belajar berdiri sendiri. Gatot Kaca menatap ke bawah, ke Gaza yang mulai hidup kembali. Anak-anak menggambar. Orang-orang membangun. Orang-orang berdoa, tapi bukan dengan wajah penuh air mata, melainkan dengan senyum yang menyimpan tekad. Aku tidak sial-sial turun, gumamnya. Tidak, jawab suara gaib lain. Kau menyalakan api, dan mereka menjaganya. Gatot Kaca menutup matanya, lalu menghilang perlahan dalam kabut emas. Tak ada dentuman, tak ada sorotan kamera, hanya bisikan angin dan detak jantung umat manusia yang kini tak lagi takut pada langit. Karena mereka tahu, langit pun pernah percaya pada mereka. Waktu berjalan, perlahan namun pasti, langit Gaza tak lagi penuh api. Meski reruntuhan masih berdiri, dan luka belum sepenuhnya sembuh, kehidupan mulai tumbuh. Dari tanah yang pernah berteriak pilu, kini muncul suara-suara baru, suara anak-anak belajar mengeja, suara cangkul membelah tanah, suara azan dari menara yang dibangun ulang. Dan di setiap suara itu, ada satu nama yang selalu disebut, Gatot Kaca. Hari itu, pada tanggal 19 yang kini menjadi hari peringatan tahunan bagi rakyat Palestina, semua berhenti dari pekerjaan mereka. Di jalan-jalan sempit kamp pengungsian, di atap rama-rama kecil, di tenda-tenda darurat dan sekolah-sekolah bawah tanah, semua mengenakan pakaian putih. Sami, yang kini mulai beranjak remaja, berdiri di depan ratusan anak-anak dan warga. Di tangannya, sebuah obor sederhana menyala. Api kecil, tapi tidak mudah padam. Kita tidak akan melupakan, ucapnya lantang, karena dia tidak pernah melupakan kita. Di belakangnya, layar dari kain terbentang. Tayangan dokumenter pendek diputar, gambar-gambar Gatot Kaca saat menahan drone, menghancurkan tank, dan menyelamatkan Sami serta Laila dari puing-puing. Tak ada efek suara dramatis, hanya musik lembut dan suara doa. Dia bukan dewa, bukan malaikat, tapi si yang dak, dan memutuskan untuk bertahan bersama kita. Di saat dunia menutup mata, dia membuka tangannya. Air mata mengalir, tapi tak ada isak, karena ini bukan hari berkabung. Ini hari kebangkitan. Di luar Palestina, dunia mulai membuka mata. The universities di Eropa dan Timur Tengah mulai muncul kelas-kelas sejarah yang membahas simbol Gatot Kaca, perlawanan dalam dimensi spiritualitas Nusantara. Di Indonesia, anak-anak kembali membaca kisah pewayangan. Tapi kali ini, bukan hanya tentang Pandawa dan Kurawa, melainkan tentang Gatot Kaca yang turun ke Gaza. Seniman jalanan di Jakarta menggambar mural besar bertuliskan, "Jika tubuhmu dihancurkan, tapi jiwamu tetap hidup dalam ribuan manusia, maka engkau
telah menang. Dan di desa-desa kecil di Yogyakarta, para dalang menambahkan babak baru dalam pertunjukan wayang. Gatotkaca Polastra, turunnya kesatria langit untuk menolong tanah terluka. Sementara itu, di Gaza, satu bangunan baru berdiri di tengah kota. Bukan gedung tinggi, bukan museum mewah, tapi sebuah madrasah kecil dengan tembok sederhana dan halaman terbuka yang ditanami zaitun. Namanya Madrasah Al-Gatotkaca. Di dalamnya, anak-anak belajar membaca, menulis, dan memahami dunia. Di pintu masuk, terpampang tulisan, "Ilmu adalah sayap, hati adalah sayap, dan keberanian adalah langit tempat kita terbang." Sami menjadi guru pertama di sana. Ia mengajar dengan tangan dan hati. Setiap pagi, ia membacakan satu paragraf dari jurnal yang ia tulis sendiri, catatan tentang hari-hari terakhir Gatotkaca, tentang suara terakhir Laila, dan tentang malam ketika langit meledak. Para murid mendengarkan dengan takjub, karena bagi mereka, Gatotkaca bukan legenda, dia adalah kenyataan. Di kahyangan, sunyi menyelimuti balairung para dewa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pesta kemenangan, hanya satu kursi kosong. Di tengah ruangan, Resi Drona berdiri di depan. Kursi itu, wajahnya lembut, matanya berkokek-kokaka. Dia tidak kembali, ucapnya pelan. Batara Guru mengangguk, karena tugasnya belum usai di hati manusia. Lalu satu persatu, para dewa menundukkan kepala, sebagai penghormatan, sebagai pengakuan, bahwa bahkan dewa pun bisa belajar dari jiwa manusia yang tak takut mencintai. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis kecil berlari-lari di halaman madrasah, mengenakan kerudung kecil berwarna putih. Ia berlari ke arah seorang pria muda yang tengah menulis di bawah pohon zaitun. "Paman, Sami," serunya ceria. "Kau janji mau bercerita tentang Gatotkaca hari ini?" Sami tersenyum. Wajahnya kini penuh jenggot halus, tapi matanya masih sama. Mata anak kecil yang dulu kehilangan ibunya, lalu menemukan kekuatan dari seseorang yang turun dari langit. "Baiklah," katanya. Ia menutup bukunya, lalu menatap ke langit. Dulu, Gaza gelap, tapi tiba-tiba ada seseorang turun dari langit. Dia bersayap, tak bisa ditembak, tak bisa dibakar, tapi kekuatannya yang sesungguhnya. "Bukan itu." "Apa kekuatannya, Paman?" tanya si gadis. Sami tersenyum lembut. Dia membuat kami percaya bahwa manusia bisa berubah, bahwa harapan bukan sesuatu yang datang, tapi sesuatu yang dibangun. Si gadis mengangguk. Ia mengambil sebutir batu kecil dari tanah dan mulai menggambar sesuatu di pasir. "Apa yang kau gambar?" tanya Sami. "Sayap," jawabnya sambil tersenyum. "Agar aku juga bisa jadi Gatotkaca." Sami tak mampu menahan air mata karena ia tahu, selama masih ada anak kecil yang bermimpi, Gatotkaca tidak pernah pergi. Namanya akan terus hidup di napas orang-orang yang melawan, di langkah mereka yang menyembuhkan, dan di doa yang tak lagi meminta keselamatan, tapi memohon kekuatan untuk menjadi pelindung. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.